Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Tandriasi dengan NIM 1802 1020 4281. Perkenalkan, nama saya Alfika Triwulandari, NIM 18 021 020 4271. Nama saya Febriana Yusfin, NIM 180 210 204 296. Perkenalkan, nama saya Amsar Abdullah, NIM 180 210 204 273. Saya Rizky Nurtisna, NIM 182 Baik, di sini kelompok kami akan membahas mengenai teori pendidikan multikultural. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori pendidikan multikultural. Pertama, teori adalah pendapat yang berdasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Kedua, yaitu pendidikan. Pendidikan adalah proses mendewasakan sikap atau tertib seseorang maupun kelompok melalui pengajaran, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Ketiga, yaitu multikultural. Multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Disebutkan bahwa pendidikan multikultural adalah penekanan sebuah filosofi pluralisme ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesamaan, saling menghargai dan menghormati, serta memahami, dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Di sini saya akan menjelaskan teori pendidikan multikultural menurut para ahli. Yang pertama yaitu pendapat Anderson dan Chaucer tahun 1994. Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman budaya. Yang kedua, menurut James Blake tahun 1993, pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan berbagai keniscayaan atau anugerah sebagai anugerah Tuhan atau sunatullah. Yang ketiga, menurut Muhaimin Al-Mahadi, pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultural lingkungan masyarakat tertentu, bahkan dunia secara keseluruhan atau secara global. Pendapat menurut Pareh dalam Suparta tahun 1986, pendidikan multikultural adalah sebuah pendidikan yang bebas dari bias-bias yang diwariskan, dengan kebebasan untuk menjelajah perspektif dan budaya orang lain, yang diinspirasi oleh tujuan untuk menjadikan anak sensitif terhadap pluralitas jalan hidup manusia. Model-model yang berbeda dari analisis pengalaman dan gagasan dan cara-cara melihat sejarah yang ditemukan melalui dunia. Selanjutnya, menurut Hamid S. Hasan tahun 2001, pendidikan multikultural tersebut terbatas dan hanya berguna bagi para pengembang kurikulum dalam satu aspek saja, yaitu dalam proses mengembangkan isi kurikulum. Pengertian tersebut tidak membantu para pengembang kurikulum dalam menggunakan kebudayaan, dan dalam konteks ini menggunakan kenyataan budaya yang multikultural sebagai landasan dalam mengembangkan visi, misi, tujuan, dan berbagai komponen kurikulum. Pengertian mengenai pendidikan multikultural harus dirumuskan agar dapat digunakan dalam mengembangkan kurikulum. Pendapat selanjutnya menurut Grant dalam Suparta tahun 1977. Pendidikan multikultural adalah sebuah humanistik yang didasarkan atas kuatnya keberagaman hak asasi, keadilan sosial, dan alternatif yang hidup untuk semua orang. Pendidikan multikultural adalah penting bagi sebuah kualitas pendidikan dan masukkan semua usaha-usaha untuk menghadirkan keberagaman budaya kepada anak didik. Pendidikan multikultural mencandra sebuah masyarakat yang secara budaya pluralis sebagai sebuah kekuatan yang positif. Pendapat selanjutnya yaitu menurut Baptis dalam Suparta tahun 1979. Pendidikan multikultural adalah pendidikan berarti menginstitusionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan.
pendidikan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan, equality, saling menghormati dan menerima, memahami, dan adanya komitmen moral untuk sebuah landasan sosial. Yang terakhir yaitu menurut Bennett dalam Suparta tahun 1990, pendidikan multikultural menurutnya adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya dalam hampir seluruh bentuk komprehensifnya. Pendidikan multikultural merupakan sebuah komitmen untuk meraih persamaan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman tentang Di sini saya akan menyampaikan terkait pendekatan-pendekatan terhadap pendidikan multikultural. Dilihat dari teori yang disampaikan oleh beberapa ahli, pendekatan-pendekatan yang mungkin dilakukan dalam pendidikan multikultural itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu pendekatan historis. Pendekatan ini itu mengandalkan bahwa materi yang diajarkan kepada pembelajar itu menengok kembali ke belakang. Maksudnya, agar pembelajar itu mempunyai kerangka berpikir yang komplit sampai ke belakang untuk kemudian direfleksikan ke masa sekarang atau masa yang akan datang. Dengan demikian, materi yang diajarkan itu bisa ditinjau dengan kritis dan dinamis. Yang kedua, pendekatan sosiologis. Nah, pendekatan ini mengandalkan terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya atau datangnya di masa lampau. Dengan pendekatan ini, materi yang diajarkan itu bisa menjadi aktual, bukan hanya karena dibuat tua, tetapi karena senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi dan tidak bersifat indoktrinisasi karena kerangka berpikir yang dibangun adalah kerangka berpikir kekinian. Untuk yang ketiga, pendekatan kultural. Nah, pendekatan ini itu menitik beratkan kepada originalitas dan tradisi yang berkembang. Dengan pendekatan ini, pembelajar itu bisa melihat mana tradisi yang otentik, mana yang tidak. Nah, seperti secara ototalis, pelajar itu juga bisa mengetahui mana tradisi Arab dan mana tradisi yang datang dari Islam. Di sini saya akan melanjutkan pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa dilakukan di dalam pendidikan multikultural. Yang keempat adalah pendekatan psikologis. Pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologis perseorangan secara tersendiri dan mandiri. Artinya, masing-masing pembelajar harus dilihat sebagai manusia yang unik dan mandiri dengan karakter dan kemampuan yang dimilikinya. Pendekatan ini menuntut seorang pembelajar harus cerdas dan pandai melihat kecenderungan pembelajar sehingga ia bisa mengetahui metode-metode mana saja yang cocok untuk pembelajar. Dan yang kelima yaitu pendekatan estetik. Pendekatan estetik pada dasarnya mengajarkan pembelajar untuk berlaku sopan, santun, damai, ramah, dan mencintai keindahan. Sebab segala materi kalau hanya didekati secara doktrinal dan menekankan adanya otoritas-otoritas kebenaran, maka pembelajar akan cenderung bersikap kasar. Sehingga mereka memerlukan pendekatan ini untuk mengapresiasikan segala gejala yang terjadi di masyarakat dengan melihatnya sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang bernilai seni dan estetis. Dan yang keenam yaitu pendekatan berperspektif gender. Pendekatan ini mencoba memberikan penyadaran kepada pembelajar untuk tidak membedakan jenis kelamin. Karena sebenarnya jenis kelamin bukanlah hal yang menghalangi seseorang untuk mencapai kesuksesan. Dengan pendekatan ini, segala bentuk konstruksi sosial yang ada di sekolah yang menyatakan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki bisa dihilangkan. Keenam, pendekatan ini sangat memungkinkan bagi terciptanya kesadaran multikultural di dalam pendidikan dan kebudayaan. Dan tentu saja tidak menutup kemungkinan berbagai pendekatan yang lainnya. Selain 6 yang disebutkan di atas tadi, sangat mungkin untuk diterapkan agar terwujudnya pendidikan yang multikultural di negeri kita Indonesia ini. Di sini saya akan menjelaskan 4 metode pendekatan pendidikan multikultural. Yang pertama, metode kontribusi. Dalam metode ini, peserta didik diajak berpartisipasi dan mengapresiasi kultur lain. Dalam metode ini, guru mengajak peserta didik untuk memilih buku bacaan bersama, melakukan aktivitas bersama, dan mengapresiasi event-event bidang keagamaan dan kebudayaan secara bersama. Yang kedua, metode adiktif. Penerapan metode ini
ini misalnya dengan mengajak peserta didik untuk menguji atau menilai dan kemudian mengapresiasikan cara pandang masyarakat. Yang ketiga, metode transformatif. Metode ini dapat mengubah struktur kurikulum dan memberanikan pembelajar untuk memahami isu dan persoalan dari beberapa perspektif. Yang keempat, metode pembuatan keputusan dan isu sosial. Peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami dan membahas isu-isu sosial, tapi juga dituntut untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.